banyak orang yang tidak mudah bangun pagi itu ya. Apalagi tidak sekedar bangun. Teman-teman bangun pagi, berwudu, sholat sunnah dari mulai tahajud, mungkin witir, qobliyah subuh, dan sholat subuhnya juga berjamaah di masjid yang laki-laki terutama. Ini kekuatan yang Allah berikan. Harus disyukuri, teman-teman. Harus sampai ke dalam hati setiap kita bahwa ini kebaikan yang Allah berikan, yang Allah titipkan. Mudah-mudahan dengan kesadaran ini kita mampu memeliharanya. Mampu memeliharanya sampai apa yang Allah inginkan untuk kita menjadi pribadi yang mampu memaksimalkan potensi diri menjadi kenyataan. Kita menjadi orang yang selama hidup di dunia yang kita kena sangat sementara, tapi meninggalkan karya, meninggalkan manfaat. Sehingga layak mendapatkan ridho Allah dan surga Allah di akhirat kelak. Teman-teman sekalian, kajian kita tentang tazkiyatun nafas terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab. Tazkiyah artinya pembersihan, pensucian. An-nafas itu diri, pribadi, atau jiwa. Ruh, nyawa. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita manusia ini, ada dua unsur utama kehidupan. Ada jasad yang terlihat dan nyata, setiap kita melihat sekarang. Ada ruh, nyawa. Dia ada, tapi kita tidak melihatnya. Tidak bisa menyentuhnya. Dan memang kita juga tidak terlalu banyak tahu tentangnya. Ketika manusia bertanya, coba mencari tentang ruh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi." Katakanlah, ruh itu urusan Rabbku. Perkara Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan sungguh kalian tidaklah diberikan ilmu tentangnya melainkan hanya sedikit saja. Dan pengetahuan tentang ruh ini yang paling tepat kita harus mengacu kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, sebagaimana fisik kita, tubuh kita, badan kita ini perlu dibersihkan. Dari pagi kita bangun, kan ada sampai ada lagunya menuntun kita ya. Bangun pagi, kemudian gosok gigi, mandi. Kalau kita wudhu ya, mandi untuk kemudian sholat. Ketika membersihkan tubuh ini ada sabun, ada cara untuk membersihkan, ada pewangi bahkan, ada sampo dan seterusnya. Teman-teman, ruh atau jiwa yang ada dalam diri setiap kita, sebagaimana
tubuh kita, fisik kita harus dibersihkan. Harus diberikan santapan, makanan. Pagi ini insya Allah kabarnya kita akan sarapan bersama. Panitia benar itu tidak hoax kabarnya. Wah, luar biasa. Panitia selain menyiapkan acara, menyiapkan konsumsi. Berarti masak semalaman tuh ya. Semoga beneran ya. Semoga beneran. Saya juga mau ikutan nanti. Selain ada, untuk kita, untuk fisik, ada sarapan, ada makan siang, ada makan sore, makan malam. Setiap saat ada momennya untuk makan ya. Malah tambah lagi ada bakso, mie ayam. Belakangan anak saya juga suka makan makanan enak, gyoza namanya. Enak sekali, saya juga suka ya. Sebagaimana tubuh kita ini harus dibersihkan dan harus diberikan makanan. Ruhiyah kita, jiwa kita pun harus diberikan asupan dan dibersihkan. Nah, kajian rutin Tazkiyatun Nafas ini kajian tentang proses memberikan asupan ruhiyah jiwa kita dan proses membersihkan, mensucikan jiwa kita, memandikan dan seluruh proses pensucian itu. Teman-teman sekalian, Tazkiyatun Nafas ini kalau kita tadabburi lebih mendalam ayat-ayat Allah, peringatan Rasulullah SAW dalam hadisnya, bagi orang mukmin yang sudah menyadari hakikat kehidupan dengan keimanan, akan berkesimpulan Tazkiyatun Nafas itu sebuah keniscayaan. Suatu kewajiban bagi kita. Walaupun tidak populer di kalangan masyarakat, Tazkiyatun Nafas wajib seperti wajibnya sholat, gitu. Wajibnya zakat atau puasa. Tapi kalau kita sukses mentadabburi ayat-ayat dan hadis-hadis tentang Tazkiyatun Nafas, salah satu kesimpulan utama itu, Tazkiyatun Nafas itu wajib hukumnya. Teman-teman, mari kita perhatikan beberapa ayat. Misalkan yang paling terkena surat Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Teman-teman sekalian, surat ini hanya 15 ayat. Tidak panjang. Tapi sangat agung dan luar biasa peringatan yang disampaikan oleh Allah dalam surat yang singkat ini. Dari pertama, Allah bersumpah dengan makhluknya yang sangat besar, yang bernama matahari. Saking besar dan dahsyatnya makhluk itu, ada beberapa manusia, sebagian manusia yang bahkan secara keilmuan maju karena kagum dengan matahari.
dengan ciptaan Allah yang bernama matahari itu sampai menganggapnya sebagai Tuhan yang layak disembah. Dari mulai Nabi Ibrahim kan sempat menganggap matahari ini layak untuk disembah. Sampai hari ini pun masih ada manusia yang terkecoh karena memang kehebatan, kebesarannya. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan sinarnya di waktu pagi. Jadi sinar di waktu pagi, sinar matahari di waktu pagi, teman-teman. Silahkan nanti lanjutkan tadabbur tentang matahari dan sinarnya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan dan semua yang mengikutinya. Fenomena yang terjadi dengannya. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, demi siang ketika terang, idza jallaha wal laili idza yaghshaha, demi malam ketika gelap. Itu makhluk ciptaan Allah yang dahsyat, yang luar biasa ketika kita mengerti, memahami, dan mampu mengelolanya. Semuanya. Wassama'i wa ma banaha. Demi langit dan apa yang membuatnya tegak. Wal ardi wa ma tohaha. Demi bumi. Bumi bukan hanya tanah saja yang kita lihat. Tapi bumi. Bumi dan hamparannya. Wal ardi wa ma tohaha. Teman-teman, setelah semua makhluk Allah yang agung, yang hebat, dahsyat itu Allah jadikan sumpah. Ada klimaks yang terakhir Allah jadikan sumpah di surat Asy-Syams ini. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa serta kesempurnaan penciptaannya. Sekilas atau sederhana, jiwa manusia, jiwa setiap kita itu Allah deretkan sama dengan matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi. Baru kemudian jiwa manusia dan kesempurnaan penciptaannya. Allah ingin kita memperhatikan jiwa kita, ruhiyah kita ini. Sebagaimana Allah meminta, menginginkan kita memperhatikan makhluk-makhluk yang Allah jadikan sumpah tadi. Matahari dan seterusnya. Dan saya mencermati, manusia yang mampu menangkap pesan Allah, perhatian dengan jiwanya, sehingga jiwanya itu dalam keadaan sehat, kuat, menjadi pengendali kehidupannya, dia akan menjadi pribadi yang mampu bersikap dengan seluruh fenomena kehidupan, termasuk makhluk-makhluk Allah yang Allah sebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Matahari dia akan pahami dengan baik, tidak akan salah paham, tidak akan salah sikap, tidak akan salah perlakuan, termasuk optimalisasi potensi matahari itu. Begitupun bulan dan makhluk yang Allah sebutkan. Secara umum, manusia yang mampu memahami dan memelihara kesehatan jiwanya akan mampu mengoptimalisasi seluruh potensi hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan teman-teman, betapa agung, betapa besarnya keinginan Allah dari kita untuk memperhatikan jiwa itu. Para ulama ahli tafsir selalu mengomentari, mengingatkan dalam ayat-ayat seperti ini, di mana Allah bersumpah dengan makhluknya. Jangankan bersumpah, menyebutkan makhluknya dalam ayat Al-Quran, artinya Allah menginginkan kita sangat perhatian kepada makhluknya itu,
Dan ada rahasia besar yang akan menghadirkan hal besar hingga bersifat mukjizat. Teman-teman, Quran itu mukjizat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat itu salah satu fenomenanya khariqun lil adah, membedah adat, keluar terbebas dari kebiasaan. Kalau untuk Nabi Musa kan membelah lautan. Untuk Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Al-Quran, kalau kita berhasil mengikuti tuntunannya, bisa hadir, terjadi nyata dalam kehidupan kita, dalam diri kita, hal yang di luar perhitungan kita, di luar perhitungan manusiawi. Al-Quran mukjizat. Dan salah satu mukjizat yang ingin Allah hadirkan secara khusus dalam kajian rutin Tazkiyatun Nafas ini, kita diminta untuk memahami, menggali dan mampu memperlakukan dengan tepat jiwa yang ada dalam diri kita. Sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita. Namun hari ini nyatanya banyak orang yang abai. Banyak orang yang bahkan lupa bahwa dalam dirinya ada satu unsur penting selain fisik yang nyata ini, yang memerlukan dan mengundang, diminta untuk diperhatikan, diperlakukan dengan baik. Dan ketika terjadi perhatian, perlakuan baik itu, maka ruhiyah atau jiwa seseorang itu akan menjadi sehat, segar, dan menjadi pengendali dalam kehidupan. Saya katakan pengendali karena terinspirasi dari kata-kata seorang ulama sufi, namanya Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin orang Romawi Timur ya, orang Turki sekarang, ada di kota Konya, artefak beliau. Salah satu provinsi terbesar di Turki. Beliau pernah mengingatkan jiwa manusia terhadap tubuhnya, terhadap fisiknya, ibarat penunggang kuda terhadap kudanya, teman-teman. Penunggang kuda itu harus sehat, harus kuat, dan punya tujuan dalam perjalanan. Sehingga dia bisa mengendalikan, mengarahkan perjalanan. Dan dia akan sampai kepada tujuan kehidupan. Begitupun jiwa seorang manusia. Harus sehat, harus kuat. Sehingga bisa mengendalikan kehidupan ini. Perjalanan kehidupan ini. Sampai kepada tujuannya. Jangan sampai ruhiyah itu lemah, ringkih, sakit, apalagi mengalami kematian. Maka yang akan terjadi dalam perjalanan itu kuda yang lebih dominan. Dalam hal ini fisik manusia yang lebih dominan dalam kehidupan. Teman-teman, manusia itu kalau diperhatikan badannya saja atau secara fisik saja, tidak jauh beda dengan binatang, dengan hewan ya. Makanya di buku-buku ilmu mantik ada definisi tentang manusia itu al-insan hayawanun natiq. Manusia itu hewan yang bisa bicara. Manusia itu hewan yang bisa berpikir. Karena memang manusia itu kalau dilihat fisiknya, sebagaimana hewan punya tangan, manusia punya tangan. Atau dibalik ya, sebagaimana manusia punya tangan, hewan punya tangan, punya mulut, punya hidung, punya telinga, makan, minum. Hewan juga sama. Yang membedakan manusia itu akalnya,
Dan lebih tepatnya ruhiyahnya, jiwa dan maknawiyahnya. Makanya masih dari Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, beliau mengatakan, tidak heran ketika manusia dalam kehidupannya fisik atau jasadianya yang lebih dominan. Persis seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Ulaika kal an'am balhum adall. Bisa terjadi fenomena manusia persis seperti binatang, seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat, lebih mengerikan, lebih menjijikan dari hewan ternak. Teman-teman, dengan demikian semoga kita mulai merasakan, menyadari tazkiyatun nafas itu kewajiban. Membersihkan jiwa itu keniscayaan. Kalau tidak, na'udzubillah, khawatirnya segera terjadi kondisi di mana fisik kita, unsur fisik kita yang lebih dominan, unsur materi kita yang lebih menguasai. Ayat ke-7 dari surat Was-Samsi, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan kesempurnaan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kemudian Allah mengilhamkan. Ilham itu dalam bahasa Arab artinya membisikkan, teman-teman. Allah membisikkan pada jiwa setiap manusia. Fujuraha wa taqwaha. Kefujurannya, kejahatannya, wa taqwa, dan ketakwaannya, ketaatannya. Maksudnya, teman-teman sekalian, jiwa setiap kita itu langsung mendapatkan bisikan dari Allah. Fujur dan takwa. Kejahatan dan ketakwaan. Sederhananya juga dengan jiwa itu Allah memberikan isyarat, memberikan bisikan kepada kita sehingga kita mampu memilah, mengetahui mana yang buruk, mana yang baik. Mungkin setiap kita pernah merasakan hati kita, jiwa kita itu bicara gitu. Ada bisikan, ada ketika mendengar kata-kata saya ini atau ketika melihat objek yang kita lihat, ada bisikan hati kita. Ada kata-kata dalam jiwa, dalam diri kita. Selain teman-teman, hati kita itu, jiwa kita itu punya mata. Bisa melihat, bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Sebagaimana ruh kita bisa melihat baik ketika memejamkan mata, lihat, mata kan alat lihat kita ini, mata. Tapi diri kita, walaupun banyak di antara kita yang tidak tahu persis apa sebenarnya yang ada dalam hati, yang ada di dalam diri kita ini. Tapi ketika mata, alat penglihat ini ditutup, kita bisa melihat. Saya masih bisa membayangkan di sini. Ustadz Hamzah ada di sana. Allah memberitahukan, mengilhamkan, memperlihatkan kepada kita fujur dan takwa itu. Namun, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini peringatan, ultimatum dari Allah dengan semua informasi yang sudah disampaikan di ayat-ayat 1 sampai ayat 10 di surat Was-Samsi itu. Pasti berbahagia
pasti sukses orang yang senantiasa melakukan tazkiyatun nafas. Orang yang zakah membersihkan nafasnya itu, jiwanya itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh pasti rugi, malu, celaka orang yang senantiasa mengotori jiwanya itu. Nah, dari dua ayat terakhir ini, teman-teman, kita secara hukum bisa memahami tazkiyatun nafas itu hukumnya wajib. Bagi orang beriman, saya tadi katakan, bagi orang beriman yang keimannya sudah mampu menangkap isyarat Rabbani, isyarat Allah Subhanahu wa taala ini. Karena orang mukmin akan berkesimpulan tazkiyatun nafas ini yang menjadi rahasia kita bahagia dan sukses dalam arahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukannya artinya mengotorinya akan membuat kita celaka, rugi dan malu. Artinya jangan sampai itu yang menjadi perilaku. Semoga kini sudah terbayang apa yang dimaksud tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas artinya membersihkan jiwa, membersihkan ruhiyah. Yang menjadi amanah dan permintaan khusus Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan penunaian kewajiban ini kita dijamin oleh Allah menjadi pribadi yang berbahagia, yang sukses. Minal muflihin, insyaallah. Sukses dan bahagianya juga sukses bahagia dalam pemahaman dan arahan Allah. Teman-teman, banyak manusia yang berpikir sukses itu ketika memiliki harta, tahta, wanita, atau istilah, maksud saya harta itu banyak uangnya, ya banyak hartanya. Tahta itu jadi pejabat, gitu. Wanita itu punya istri, sama untuk wanita punya suami, punya pria. Ya. Terus Toyota, ya harta, tahta, wanita, Toyota, 4 hal yang sering menggiurkan manusia itu. Dan memang itu hiasan kehidupan dunia. Banyak orang yang lebih fokus bahkan tertipu dengan itu saja. Itu semua tidak bisa dipungkiri. Zinatul hayatid dunya. Tapi ada sisi bahagia yang sama porsinya, sebagaimana sama porsinya antara ruh dan jasad dalam tubuh kita. Orang yang memiliki jiwa yang bersih tadi. Qad aflaha man zakkaha. Bahagianya orang yang jiwanya bersih. Teman-teman, dia bahagia dengan semua yang dimiliki dalam kehidupan dunia ini. Tapi ada porsi bahagia yang akan melengkapinya, yang membuat dia sempurna mendapatkan kebahagiaan, kepuasan jiwa, ketenangan jiwa yang ia dapatkan. Ketika punya harta itu, dia bukan sekedar mampu membeli, membayar apa kebutuhannya. Tapi kebahagiaan yang terhantarkannya karena dia dengan hartanya mampu beribadah, berbuat dan menjadikan setiap yang dilakukan itu bukan sekedar dunia, bukan sekedar untuk diri dan keluarga, tapi untuk umat, untuk masyarakatnya, dunia dan akhiratnya. Itu bahagia yang dimaksudkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan, laisal ghina ghinal mal.
Kekayaan itu bukan kekayaan materi yang sering menipu setiap diri. Wa innamal ghina ghinan nafas. Ghina yang sempurna, kaya dan bahagia yang sempurna itu kaya dan bahagia jiwa. Fenomena di kehidupan manusia, teman-teman. Banyak atau kalau tidak banyak, kalau sedih dikatakan banyak, ada manusia yang memiliki harta atau kehidupan dunia yang jazakumullahu khairan. Tapi jiwanya ringkih, hatinya sedih. Saya dalam 1-2 hari ini bertemu dengan fenomena saudara atau teman seperti itu. Orang yang punya rumah besar, mewah, harganya juga kayaknya miliaran harganya. Rumah besar, mewah. Dan tidak satu, teman-teman. Tapi dia datang ketemu atau menelepon saya, dia sedang banyak masalah. Dia sedang sedih, sedang berat. Bahkan rumah mewahnya itu tidak dia tempati. Ini untuk membantu menjelaskan bagaimana qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pasti bahagia orang yang melakukan tazkiyatun nafas, pasti rugi dan celaka orang yang melakukan tajsisun nafas. Tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Tajsisun nafas, pengotoran jiwa. Teman-teman sekalian, pesan utama kajian pagi hari ini, bersihkanlah jiwamu. Lakukanlah tazkiyatun nafas. Jangan sampai kesibukan yang ada, Anda melupakan ada sisi kehidupan yang sangat penting untuk diperhatikan. Jangan sampai lupa ada jiwa, ada ruh yang harus diberikan santapan. Ketika dia kelaparan, ketika dia kehausan, pengaruhnya bisa kepada fisik dan banyak hal dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah kalian, dalam tubuh kalian itu ada segumpal darah. Sebenarnya mudghah itu terjemahannya segumpal darah, segumpal daging, hati dalam arti hati manusia itu, juga jantung, arti mudghah itu. Namun Rasulullah SAW ingin mengarahkan kita kepada nafas ini, kepada jiwa ini, dengan menyebutkan inti dari organ tubuh manusia, dari organ tubuh kita ini. Maksudnya inti kehidupan kita. Ingatlah oleh kalian, dalam tubuh dan kehidupan kalian itu ada ruh, ada jiwa. Idza saluhat, ketika dia sehat, saluhal jasadu kullu. Maka akan sehatlah seluruh kehidupan kalian, jiwa dan raga kalian. Sampai pikiran kalian, penglihatan kalian. Saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat, ketika ia rusak, ketika ia sakit, ketika ia bermasalah, fasadal jasadu kullu. Maka akan rusak, akan bermasalah kehidupan yang lainnya juga. Teman-teman sekalian, tazkiyatun nafas itu secara umum prosesinya adalah ketaatan. Tajsisun nafas secara umum
prosesnya adalah kemaksiatan. Membersihkan jiwa itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang yang beriman, dia berusaha mencari, mencermati mana perintahan Allah. Mana perintahan Allah. Dan ternyata teman-teman, perintahan yang bersifat kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak banyak. Tidak banyak. Lihat dalam kehidupan kita. Lebih banyak hal yang mubah, yang boleh. Termasuk larangan, itu tidak banyak. Lebih banyak yang boleh dalam kehidupan kita ini. Namun, bagi seseorang yang sudah merasakan lezatnya, santapan-santapan ruhiyah dan pengaruhnya dalam kehidupan, dia akan berupaya mencari, bahkan berupaya menjadikan semua kehidupannya itu harus menjadi santapan yang menyegarkan bagi ruhiyah, bagi jiwanya. Karena itu seorang mukmin yang sudah sampai pada kesadaran, kewajiban dan upaya tazkiyatun nafas, dia akan menjadikan setiap yang ia lakukan itu tidak boleh terlepas dari dua nilai, dari dua kemungkinan. Yang dilakukan itu harus menjadi ibadah, bahkan menjadi dakwah. Dengan demikian, dengan sendirinya ruhiyah jiwa itu mendapatkan santapannya, mendapatkan asupannya. Makanya dalam syariat Islam, dalam tuntunan agama kita, teman-teman, ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah khusus. Salat, zakat, puasa, haji. Ibadah khusus yang tata caranya pun dengan rinci dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai berlaku kaidah untuk ibadah yang semodel itu, syarat diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala selain niat yang ikhlas, ittiba, mengikuti tepat sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW. Itu untuk ibadah mahdhah. Tapi untuk ibadah ghair mahdhah yang itu lebih luas, menyentuh kehidupan kita semuanya, berumah tangga, bertetangga, berteman, makan, minum, berbisnis, berwirausaha, teman-teman, bagi orang yang dari penting dan kewajibannya, bahwa itu tidak akan ia lewatkan, melainkan harus menjadi santapan yang lezat bagi ruhiyahnya. Ketika ia berteman, ketika ia berada di tengah-tengah keluarga, ketika ia apalagi kuliah, menuntut ilmu, bahkan tidur sampai masuk kamar mandi pun, bagi seorang yang sudah memiliki kesadaran, keniscayaan kewajiban tazkiyatun nafas, dia harus jadikan itu juga bagian dari ibadahnya, bagian dari dakwahnya. Mungkin ketika ia mandi dalam hatinya ingat Allah dan meniatkan mandinya itu selain untuk membersihkan badannya, dia niatkan untuk membersihkan jiwanya juga, untuk taubat dari dosa, agar jiwanya zakiyah, bersih dan suci. Untuk dia katakan mungkin, mandi itu juga untuk ibadah. Mandi itu supaya ketemu Allah dalam keadaan segar, bugar. Ketemu teman, nyaman. Semua niat dan harapan kebaikan dia akan tumpahkan pada setiap tindakannya. Tentunya bukan mandi saja. Saya ambil dari titik nol gitu. Saya ambil dari kamar mandi gitu. Setiap hari. Semua yang kita lakukan, itu banyak kebaikan yang mengiringinya. Tidak akan disia-siakan oleh seseorang yang sudah menyadari kewajiban, keniscayaan tazkiyatun nafas ini. Makanya nanti ada ummahat wasailit tazkiyah. Hal-hal besar atau sarana-sarana pokok tazkiyatun nafas. Nanti dari mulai istighfar, teman-teman, kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan mendatang. Semuanya kita tidak akan
kehabisan sarana tazkiyatun nafas. Tapi selanjutnya tadi, selain ada ummahat, ada hal-hal besar. Ummahat itu induk sarana pembersihan jiwa. Nanti dikembangkan sehingga semua kehidupan kita menjadi proses tazkiyatun nafas. Terakhir, teman-teman sekalian, jiwa itu bisa kotor, bisa lemah, ringkih, sakit, bahkan mati sebelum kematian yang sebenarnya. Racun atau kotoran yang menyebabkan itu semua adalah dosa. Karena itu pesan para ulama, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga Al-Quran. Hati-hati dengan dosa. Jangan berpikir dosa kecil ini atau masih muda ini, ada kata-kata kelapa muda kupasin. Selagi muda dipuas-puasin. Jangan berpikir begitu dengan dosa. Jangan dibuka pintu toleransi dengan dosa. Dosa itu, teman-teman, sekali kita melakukannya, kita akan terjerumus untuk yang kedua kali. Kalau sudah 2 kali, 3 kali itu tidak sulit. Malah seseorang bisa dengan cepat merasa biasa, bahkan bangga dengan dosa. Kenapa? Karena dorongannya hebat dari dalam diri kita. Dalam diri kita itu besar sekali potensi dan dorongan untuk dosa itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menginformasikan itu. Dalam surat yang sering kita baca pun, surat yang pendek. Surat Al-Adiyat. Wal-adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'atharna bihi naqa'a, fawasatna bihi jama'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangatlah inkar kepada Rabbnya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sungguh manusia itu atas keingkaran, atas potensi keingkarannya itu sangatlah menyaksikan. Maksudnya manusia itu sadar dengan keingkarannya, dengan potensi keingkarannya, bahkan keingkaran yang dia sedang melakukannya. Sadar dengan bahayanya juga. Tapi dia tetap melakukannya. Itu karakter manusia, teman-teman. Itu karakter kita. Di ayat berikutnya Allah jelaskan penyebab semua itu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu terhadap dunia, cinta dunia, lasyadid, sangatlah dasar. Jadi semua itu karena dorongan cinta dunia hebat pada manusia. Banyak lagi ayat-ayat serupa mengingatkan betapa potensi maksiat, potensi dosa itu besar dalam diri kita. Teman-teman, belum di sekitar kita ada lingkungan, ada manusia, ada kondisi yang sangat dahsyat mengarahkan itu. Baik secara alamiah, juga terprogram dengan rapi, mengkondisikan, mengarahkan, membuat manusia ini agar nyaman dalam dosa. Itu dari program dan kegiatan-kegiatan manusia di sekitar kita. Belum lagi ada makhluk yang bernama iblis. Setan yang setiap saat, setiap ada kesempatan, dia akan datangi seluruh manusia, seluruh jin yang ada di dunia ini, dia bisikan, dia tanamkan kemaksiatan, dosa itu. Dan
luar biasanya mereka makhluk gaib, teman-teman. Kalau setan dari golongan manusia, kelihatan. Setan, iblis, setan dari golongan jin, tidak kelihatan. Dan mereka pun bisa menelusup ke dalam tubuh kita. Bisa masuk ke dalam hati kita, membisiki hati kita. Lihat betapa mengerikannya potensi dosa itu di sekitar kita. Karena itu, kokohkan ketaatan. Jangan diberi peluang terhadap kemaksiatan. Maksiat itu hebat pada pengotoran jiwa, pada pelumpuhan ruhiyah kita. Sudah siang ya? Baik. Saya ingatnya sampai jam 7 kita pengajian. Padahal kuliah ada yang jam 7 ya. Baik, sementara saya cukupkan. Semoga sudah ada yang bermanfaat. Sudah ada yang masuk ke dalam jiwa setiap kita. Menjadi bekal kehidupan kita. Terima kasih jika ada yang ingin menambahkan baik dengan tambahannya atau dengan pertanyaan untuk menggali hal yang butuh penjelasan. Sementara saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin.